Persik Kuningan menjadi salah satu tim yang naik kasta ke Liga 3 Seri 1 Zona Jawa Barat. Datang sebagai klub promosi, skuad sepak bola dari kota kecil di kaki Gunung Ciremai ini telah melewati jalan terjal hingga berada di posisi sekarang. Pada perhelatan Liga 3 Seri 2 yang bergulir 2022 lalu, Persik Kuningan tampil dengan statistik cukup apik. Meski kalah di semifinal dari PSGJ, tim ini tetap berkesempatan menjajal level kompetisi lebih tinggi. Menariknya, komposisi Persik Kuningan saat melakoni tiap pertandingan di Liga 3 Seri 2 didominasi pemain muda. Mereka justru membina talenta-talenta terbaik di Kuningan sejak usia remaja. Lewat skema youth development, Persik Kuningan kerap kali blusukan, mencari pemain berbakat dalam mengolah si kulit bundar, kemudian memoles mereka menjadi skuad bertalenta. Program ini dimulai dengan memilih pemain melalui seleksi terbuka. Untuk memantau pemain potensial, tidak jarang Persik Kuningan menginisiasi kompetisi sepak bola di tingkat sekolah menengah dan atas. Sehingga pihak manajemen tidak kesulitan membidik pemain yang layak berlaga di tim Persik Kuningan. Baik itu bagi U15, U17 serta tim senior. Persik Kuningan banyak menghasilkan pemain-pemain berbakat. Jadi kita coba wadahi seperti dulu bikin roadmap, kita merancang pembinaan dari U15, U17 dan kemudian usia 22 atau senior, kata Direktur Teknik Persik Kuningan, Satria Nurzaman kepada Detik Jabar, belum lama ini. Proses pembinaan pemain muda bukanlah perkara gampang. Dibutuhkan usaha ekstra agar skill pemain semakin berkembang. Solusi terbaiknya, kata Satria, Persik Kuningan sering mengirim tim junior untuk bertanding di berbagai kejuaraan. Misalnya, pada Piala Suratin tahun ini tim Persik Kuningan U15 dan U17 diberangkatkan guna mengikuti kompetisi tersebut. Semakin banyak menit bermain, kemampuan pemain tentunya bakal terus berkembang. Oleh sebab itu, Persik Kuningan berupaya agar para pemain mudanya dapat mencicipi atmosfer pertandingan resmi. Local pride, begitulah spirit yang agaknya ingin diamalkan Satria untuk Persik Kuningan. Pria ini menukangi tim di tingkat junior dan senior sebagai head coach. Dia tahu betul seperti apa potensi dari pemain muda di Persik Kuningan. Ini yang saya bilang tadi bahwa untuk Persik Kuningan saya ingin Persik Kuningan ini bangkit, kembali disegani, ya bisa memproduksi pemain yang bagus, yang bisa diekspor kemana-mana. Kenapa? Karena Indonesia ini tidak kekurangan talenta. Mungkin hanya kita perlu benahi mentalitasnya, kita benahi infrastrukturnya dan kepeduliannya kepada sepak bola terutama ya, baik dari sisi stakeholdernya, mungkin dari para petingginya, mungkin dari pemiliknya. Dan salah satunya kan pasti kan pemiliknya adalah Bupati Kuningan, ya, klub plat merah ya kan. Jadi mudah-mudahan ada kepedulian dari Pemda sendiri terhadap Persik ini makin besar, gitu kan, dengan bangkitnya prestasi Persik. Gitu, kan. Jadi saya berharap Persik ini bisa tembus ke profesional, gitu kan, dan memiliki pembinaan yang terstruktur. Youth development yang sekarang kita jalanin ini sudah sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena belum tentu di klub-klub besar Liga 1 punya youth development yang rapih dari mulai grassroots, kemudian 13, 15, 17, naik ke selection, kemudian ke senior. Ini sudah sangat luar biasa. Dan untuk harapan pribadi, setelah Kuningan ini mungkin bangkit dan akan menjadi kekuatan yang baik di sepak bola yang bagus, gitu kan, baru saya akan mencoba mencari karir sendiri. Jadi saya akan mungkin tidak pergi secara filosofi ya. Artinya gini, badan saya mungkin pergi. Artinya pergi itu saya mungkin di klub lain atau di timnas Indonesia atau di mana mungkin ya, Bismillah ya kan. Tapi saya akan tetap ada untuk Kuningan. Jadi kecintaan saya Kuningan ya. Kecintaan saya tetap di Persik Kuningan. Okay. Nah, ibu saya ada di situ, ayah saya ada di situ, keluarga saya ada di situ, dan jujur. Kelahiran juga ya di Kuningan. Ya, jujur saya cinta.
Oleh karenanya, Satria ingin sekali memberdayakan pemain lokal dari Kuningan. Jadi kita dapatkan kemarin dari seleksi terbuka, kita ambil 500 orang untuk U17, 300 orang dari U15, kita tidak mengganggu yang U13 karena mereka adanya di SSB. Kami berharap SSB di Kuningan berlomba menghasilkan talenta terbaik, nantinya kita pantau di kompetisi, paparnya. Dari analisa pribadinya, rata-rata pemain Persik Kuningan berpostur kecil, tapi kecepatan berlari mereka tidak bisa dianggap remeh. Terkadang, kelebihan inilah yang menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan lawan dalam pertandingan. Bermarkas di Stadion Mashud Wisnu Saputra, Persik Kuningan rutin memberikan porsi latihan terukur bagi anak didiknya. Hampir dalam seminggu, mereka berlatih sebanyak 6 kali. Bekerja sebagai juru taktik utama, Satria menekankan basic pemahaman sepak bola kepada para pemain muda. Dari segi fisik, ia mencoba membenahi strain, speed, agility dan lainnya. Dengan begitu mereka akan lebih siap untuk bermain di tim senior. Di sisi teknik, pemain U15 dan U17 Persik Kuningan selalu dipoles agar kemampuan dasarnya bisa berkembang. Sebagai contoh seperti passing, kontrol passing, body sape, dan lainnya terus dibenahi setiap latihan. Di samping itu terdapat hal penting dan paling dasar. Kita bentuk attitude serta mentalitas pemain. Namanya pemain kalau mentalnya tidak bagus, pastinya tidak akan menolong tim, ujar Satria. Usaha memberdayakan pemain lokal Kuningan akhirnya berbuah manis. Persik Kuningan bisa promosi ke Liga 3 Seri 1 Zona Jawa Barat. Meletakkan pondasi dasar dengan membina pemain muda tidaklah sia-sia. Justru bagi Satria, hal tersebut merupakan sebuah keuntungan. Bukan rahasia umum, klub yang berlaga di Liga 3 rata-rata merupakan tim kecil tanpa sokongan dana yang melimpah. Dengan demikian, melatih bibit muda menjadi jurus jitu yang membantu Persik Kuningan naik kasta ke level kompetisi lebih tinggi. Kita butuh dukungan dari stakeholder. Harus lebih memperhatikan lagi, karena di development ini akan lebih mengirit biaya daripada belanja pemain dari luar, tuturnya. Perjalanan baru akan ditempuh Persik Kuningan. Klub kecil dari kaki Gunung Ciremai ini tengah bersiap, mengumpulkan skuad bertalenta berusia muda untuk berlaga di Liga 3. Terima kasih telah menyimak perkembangan terbaru dari Football News SNTV dan Vlog SN. Berikan dukungan kepada kami dengan like, share, komentar, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar Persik Kuningan dan Persik Youth Development. Follow juga TikTok resmi kami di Satria Nurzaman Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.